Wa ila Thamud akhahum Shaliha wis ya. Fatawalla anhum wa qala ya qaumi laqad ablaghtukum risalata rabbi wa nasahtu lakum walakin la tuhibbun nasihin. Wa lutan idh qala liqaumihi atatuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Innakum latatuna ar-rijala shahwatan min dunin nisa' bal antum qaumun musrifun. وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوكم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. Fatawalla maka melengos ay wa arada melengos ngono ya sapa Salih Nabi sallallahu alaihi wasallam anhum saking kaum ba'dama zahara meninggalkan indalem sawise oleh pertelo alim ngatas kaum apa amaratu adzabillahi pira-pira tetengere siksa Allah wa alamatul intiqami lan pira-pira alamat penyiksaan. Wa qala lan ngendika sapa Nabi Saleh mutahassiran hale susah mutasifan turun hale sedih hina tujan indal nalikane ngedoi sapa hina tajanaba indal nalikane ngedoi sapa Nabi Saleh anhum saking kaum pribendawe ya qaumi qaum al mubalighina kang banget fil iradi indal melengos anil haqqi saking hak. Qad ablaghtukum demi yakti teman-teman wis menyampaikan ingsun ing sira kabeh risalah rabbi ing risalah saking pangeran isun wa badzaltu lan mengeluarkan isun jahdi ing kepayahan isun fi ihdaikum ing dalam menunjukkan sira kabeh wa nasahtu lan ngarepaken bagus nasihati isun lakum maring sira kabeh isfaqun krana welas alaikum ing sira kabeh hatta la yulhiqakum supaya ora mikenane ing sira kabeh apal adabu siksa al maqudu kanthi janji akan kanthi ancam kanthi tentu akan walakin antum tetapi nutai sira kabeh kaum mustakbiruna kang takabur kabeh fi anfusikum ing dalam pira-pira awak sira kabeh musirruna kang netepi kabeh muaniduna kang angas kabeh la tuhibbuna ora demen sira kabeh an-nasihina ing wong kang nasihat kabeh falahiqakum makum mikenane ing sira kabeh apa barang akhafu kang watiraken ingsun alaikum ing sira kabeh sebab bil iradi sebab melengos amma saking barang umirtum kanten perintah sira kabeh bi kelawan ma qala mala'ul ladzina istakbaru min qaumihi lil ladzina istud'ifu liman amana minhum ata'lamuna anna salihan mursalun min rabbih qalu inna bima ursila bihi mu'minun. Wong-wong kaum Nabi Saleh yang takabur pada ngomong ning wong awame, wong sing iman, Saleh itu rasul dari Tuhan tah? Oh, nah, menghina itu. Apakah Saleh itu rasul dari Tuhan? Orang yang mukmin jawab, qalu inna bima ursila bihi mu'min. Ya, kami iman. Yaitu orang-orang yang pemimpin-pemimpin orang-orang kafir ngomong kepada orang-orang awam.
Lantas orang kafir yang ngomong, ata'lamuna anna salihan mursalun min rabbi? Qalu inna bima ursila bil kafir. Mereka mengatakan, "Iya, saya iman." Lantas orang kafirnya berkata, qala alladziina istakbaru inna billadzi antum bihi kafirun. Kami ini tidak percaya kepada Saleh. Artinya mereka jelas-jelasan tidak iman, melawan, menentang. Dan untuk membuktikan penentangannya mereka membunuh onta. Faqarun naqata wa atau an amri rabbihim wa qalu ya Salihu tina bima ta'iduna in kunta minal mursalin. Dengan kesombongannya mereka membunuh, menyembelih onta dan berkata, bukan hanya menyembelih lantas merasa salah, tidak. Setelah menyembelih mengatakan, ayo Saleh, onta sudah saya potong, onta sudah saya bunuh, mana siksanya? Katanya saya disiksa. Itina bima ta'iduna in kunta minal mursalin. Jadi menganggap Nabi Saleh itu bohong. Padahal ayatnya jelas, mukjizatnya ada onta keluar dari batu. Dikasih ayat sudah, tetap tidak iman, tetap malah mengatakan bohong, maka Allah menyiksa. Itu sudah seimbang. Kalau mereka tidak menentang saja nggak apa-apa. Kayak orang Jawa itu kayak orang sholat tapi orang menentang. Ya ngerti sembahyangku wajib tapi ya sungkan. Ya itu. Akhirnya fa'akhadhathumur rajfatu asbahu fi darihim jathimin. Ada gempa. Ada lagi tauhiyah, gempa yang hebat. Mereka mati semua, tapi jathimin. Apa jathimin? Yang lagi berdiri matinya berdiri, yang lagi duduk matinya duduk. Fatawalla anhum wa qala ya qaumi laqad ablagtukum risalata rabbi wa nasahtu lakum walakin la tuhibbunan nasihin. Setelah mereka hancur, mati semua, Nabi Saleh ngomongin ning wong. Loh, ngomongin ning wong pribadi. Wis mati? Iya, sudah mati itu diomongi. Apa bisa loh Kanjeng Nabi ketika perang Badar, orang-orang yang hebat, Abu Jahal, sempat mati semua, diparani Kanjeng Nabi, didekati oleh Kanjeng Nabi. Bangkai-bangkainya yang sudah dilobang jadi satu. Nabi berkata, "Ya ahlal qalib, ya fulan, ya fulan, ya fulan." Disebuti wong kafir-kafir. "Hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan? Fa inni qad wajadtu ma wa'adani rabbi haqqan." Benar kan Tuhan kamu matikan? Sahabat pada ngomong. Sahabat bertanya, "Au tukallimuhum ya Rasulullah wa qad jujifu?" Mereka sudah menjadi bangkai, masa diajak ngomong Kanjeng Nabi? Kanjeng Nabi menjawab, "Wallahi ma antum bi asma' lima aqul minhum walakin la yastati'una ayyujibani." Mereka lebih mendengar daripada kamu, hanya mereka tidak mampu menjawab. Nah, dari hadis ini maka kita mengerti bahwa Nabi Saleh mengejak ngomong kepada orang-orang yang sudah mati. Wahai kaum yang sudah mati, bukankah aku sudah menyampaikan risalah dan aku sudah menasihati, tapi kamu tidak senang, tidak suka. Inilah kejadiannya, kamu mati semua. Jadi Nabi Saleh berkata demikian untuk memberikan pelajaran bahwa benar-benar saya itu menyampaikan risalah. Di mana risalah itu isinya nasah. Tapi mereka tidak mau mendengarnya, tidak senang kepada nasihat. Sebab orang nasihat itu ingin meluarkan yang dinasihati keluar dari yang dilakukan. Itu nasihat. Orang judi dinasihati maknanya supaya mereka berhenti dari judinya. Itu nasihat namanya. Ya, orang nasihati itu mengajak kaum keluar dari apa yang dia lakukan. Lah, karena dia melakukan kesalahannya, dosanya senang, maka dinasihati marah. Biasa orang Jawa, sudahlah, nggak usah pidato, nggak usah khutbah, itu karena marah. Nah, itulah Muhammad. Jadi orang itu menghadapi Rasul itu macam-macam. Intinya semuanya
Ada yang menentang, ada yang iman. Ya, yang menentang sampai begitu. Sampai begitu. Dinasihati nggak mau malah melawan. Malah melawannya luar biasa. Onta yang permintaan mereka sebagai ayat disembelih. Itulah Muhammad, kamu hati-hati buat yang tabah saja, nggak usah takut, memang begitu. Sekarang pindah lagi Nabi Lut. Walutan lan ing Nabi Lut. Il qala indal nalikan ngendikan sapa Nabi Lut liqaumihi wa arsalna lan mutus kita Luton ing Nabi Lut ulquru nutura sira kabeh. Il qala indal nalikan ngucap dawuh sapa Nabi Lut liqaumarin qaum Nabi Lut al mubalighina ingkang banget mengatakan firtikabil fa'lat indal nglakoni pegawean al qabihati kang ala wadidana iku kelakuan watak tradisi asyaniati kang ala wajib taubihi ngati wajah meleh-melehaken wa taqri ilan dodog. Nabi Lut berkata kepada kaumnya itu melakukan perbuatan yang sangat jelek, yaitu ityanu dzukran. Nabi Lut berkata atatuna anatanakani sira kabeh wa tartakibuna lan nglakoni sira kabeh al fahisyata ing amal ala alput mutanahiyata kang katung kang pol ala fil qabahati indal alai wal fadhahati lan ya alai keboleh-oleh ma annaha sartane setune sabaqah iku ma sabaqakum orang dingini ing sira kabeh biya kalan fahisya sapa min ahadin wong suci minal alamin saking alam kabeh bal antum bal utai sira kabeh iku ikhtara'tumuha menciptakan sira kabeh ing fahisya min khabathati nufusikum saking kotore pira-pira nafsu sira kabeh waradaati tabaikum lan asore pira-pira wateke sira kabeh. Innakum setune sira kabeh ayyuhal mutajawizuna wong kang ngliwati kabeh an hududillah pira-pira aturane Allah wa muqtadha hikmati lan patrapan hikmah Allah. Sira kabeh kula tak tuna yaktine nekani sira kabeh arijala ing wong lanang syahwatan hal syahwat ay hala kaunikum tegese tingkah ing dalam tingkah anai sira kabeh mutaladzidina kang ngrasaken enak kabeh mustahina kang seneng kabeh lidyani mari nekani wong lanang min dunin nisa saking liyane wadon ma'anal hikmata sarta setuna hikmah iku taqtadi natrapi apa hikmah ityanahuna ing nekani nisa wa ma huwa lan ora ana huwa utai ityanur rijal iku min jahlikum saking bodoh sira kabeh bikum hiya kelawan alae ityanur rijal wa khabathatiha lan alae fahisyakna bikum yaqal al fahisha khabathatilan ala kotor fahisha bal antum balik utai sira kabeh kaum musrifuna ka israf kabeh fil fasadi nemen fil keluwi-luwi fil fasadi dalam gaya kerusakan wal khurjil matu'an muqtadal hikmah sing patrapana hikmah al ilahiyah ti kambasa pangeran bimutabaati ahwiyatikum kelawan nganut kesombongane sira kabeh al batilati kang batal. Wa maka nalan ora ana iku jawab qaumihi jawabane qaumi Nabi Lut hina sami'u dalam nalikane mirungu sapa qaum saking Nabi Lut ma ing barang sami'u kang padha mirungu sapa qaum illa an qalu aing apa yang tamu pada ngucap sapa qaum mustakbirina hal takabur kabeh mustangkirin hal ingkar kabeh munhamikin hal keselsem kabeh ni maksiat ing fahisyah priben ngomongnya akhrijukum min qaryatikum innahum unasun yatatahharun akhrijukum ngusira sira kabeh min qaryatikum saking negeri sira kabeh ngusir sapa akhrijum ngusir sira kabeh ing Lut lan qaume min qaryatikum ay Luton tegese ngusir ing Lut waman lan wong amanah kang iman sapa man lahu maring Lut innam setune Lut waman amanah iku unasun pira-pira manusa ya tatahharun kang nganggep suci ya dauna kang nganggep suci kabeh at-tatahura kang nganggep kabeh at-tatahura ing gawe suci anil khabaithi saking anil khabaithi pira-pira amal ala wa istanibuna lan nganduhi kabeh anil fawahish pira-pira fahisha fala yunasibuhum mangkara mantasihum ing wong apa qamatu jumeneng fina ing dalam kita. Nabi Lut mempunyai kaum yang luar biasa jeleknya. Belum pernah ada maksiat seperti kaum Nabi Lut, yaitu
homoseks. Nauzubillah zina karo lanang. Ning anus ning dubur. Itu belum pernah ada itu. Maksiat begitu. Kapan mate ini sudah ada. Anaknya Nabi Adam. Mate ini orang sudah ada. Ingkar kepada Allah. Nyembah berhala ada, kaum Nabi Nuh, kan begitu. Melawan ayat Allah menyembelih onta ada. Nah ini baru. Sampai Nabi Lut berkata, "Atatunal fahisha, ma sabaqakum biha min ahad minal alamin." Kamu kok melakukan fahisyah? Kejelekan yang luar biasa, belum pernah ada sebelum kamu. Kamu menciptakan dosa ini. Sangat jelek, sangat rendah, sangat kotor. Kamu zina dengan orang dengan laki-laki, dengan syahwat, penuh syahwat, meninggalkan wanita. Padahal hikmahnya wanita itu untuk didatangi, untuk diityan. Itu namanya hikmahnya adalah mendatangi wanita. Tapi kamu mendatangi laki-laki. Kamu semuanya adalah luar biasa di dalam fasad. Hanya menuruti hawa nafsu. Diomongi begitu mereka menjawab, wa ma kana jawab qaumihi illa an qalu akhrijuhum min qaryatikum innahum unasun yatatahharun. Mereka berkata, usirlah Lut. Jangan biarkan dia mereka di sini. Usir orang yang beriman kepada Lut. Alasannya apa? Innahum unasun yatatahharun. Mereka Lut dan rombongannya itu merasa lebih suci dari kita, merasa sebagai orang-orang suci. Nah, artinya mereka sebetulnya merasa bahwa mereka tidak suci, mereka kotor. Mereka najis. Nah itu. Sama. Kalau kita datangi orang satu kelompok yang sedang minum-minuman terus kita nasihati, sudahlah sanalah. Memang kita ini orang-orang kotor kenapa sih? Ya, itu sama itu. Itu yang namanya Lut itu, orang yang merasa suci. Usir dia. Summa lamma lam yamtani'u mau kari-kari ora padha marini sapa wong, ora padha mencegah diri sapa wong biqaulihi kelan ucapane Lut bal zadu balik nambah-nambah sapa al israra ing netepi wal adawata la ing musuhi Lut akhadnahum mongko nyiksa kita hum ing qaumi Lut bidzulmihim kelawan sebab kedzalimane qaumi Lut wa israfim lan israfe qaumi Lut. Lutnya sendiri فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. Fa'anjainahum maka nyelamatkan kita ing Lut wa ahlahu lan ahline Lut aiman tegese wong aman kang iman sapa man lahu maring Lut mimma saking barang diselamatkan mimma saking barang baum kami kenani apa mak ing kaum illa mar'atahu angin istriye Nabi Lut li anna karena setune imrata iku tusirru merahasiakan apa imra al kufra ing kekufuran lidzalik krana arai iki inna tusirru kufra kanat ono sapa imra'ah ono iku minal ghabirin saking kang keri-keri kabeh. Kapan keri berarti al halikina kang rusak kabeh mati kabeh bi qahrillah kelan sifat qahriye Gusti Allah. Wa ba'da ma akhadnahum lan indal sawise oli nyiksa kita ing kaum amtarna mudani kita alai mengatasi kaum matoron kelawan udan ay matoron udan wa hijaratan an watu min sijil saking sijil fastaqsalnahum maka menghabisi kita ing kaum bi kelawan mator
Fanzur mongko angan-angan sira ayyuhal mu'tabir wong kang ngalap pelajaran arra'i kang ningali angan-angan kaifa kana hale kaya apa ana apa akibatul mujrimina akibate wong kang berdosa kabeh al musyrina kang netepi kabeh alal jaraimi ngatasé dosa al adzaimi kang agung ma irsalir rusuli sartane dan ngutus ing pira-pira utusan al hadina kang nuduhaken lahum maring kaum ila tariqin najati maring jalan keselamatan az-zajirina kang mencegah kabeh amma saking perkara hum kang utai kaum iku alai ngatasé minal qabaih sing pira-pira amal ala ablaghi wajhin ing ngatasé luwih balik-balike wajah wa akadhi lan luwih kukuh-kukuhe wajah. Allah menyiksa kaum Nabi Lut hancur. Nabi Lut dengan ahlinya yaitu orang-orang iman selamat. Kecuali istrinya. Istri Nabi Lut itu tidak selamat karena kafir. Daraballahu mathalan lil ladzina kafaru imra'atan Nuhin wa imra'atan Lut. Ini artinya kebebasan akidah. Ya. Akidah itu bebas. Kenapa dipaksa-paksa? Walau syaa Allah lahdakum ajma'in. Kalau Allah mau semua seluruh dunia Islam semua, tapi Allah tidak menghendaki. Indonesia tidak menghendaki Islam semua. Makanya ada Islam, Protestan, Katolik, Buddha, Hindu. Itu kalau sudah menjadi fitrat Allah, sudah menjadi kehendak Allah, sudah menjadi sunnat Allah, fitrat Allah, sunnat Allah. Tidak bisa dipaksa-paksa. Bisa saja Nabi Nuh mengawini orang mukmin kan? Wong kaum yang iman juga ada. Bisa saja Nabi Lut menikah dengan orang mukminah, wong yang iman juga ada. Kenapa? Ini menunjukkan kebebasan akidah. Di samping pada zaman Nabi Nuh, Nabi Lut boleh untuk memperbanyak kaum, boleh. Itu fikihnya. Kanat minal ghabirin. Istri Nabi Nuh ditinggal berada pada golongan kaum yang tidak iman akhir dihancurkan. Setelah itu Allah mengirimkan udan batu. Di mana hujan batu ini kok datangnya terakhir? Karena hujan batu ini akan mencari orang-orang yang kafir walau tidak di tempat itu. Naudzubillah di desa ini dihancurkan. Kan ada yang lagi di Palimanan, ada kalian Jamblang, ada kalian Cirebon, dan Bandung. Itu batu mencarinya. Sampai fastaksolna. Habis tidak ada yang tersisa. Hendaknya hal itu menjadi pelajaran. Fanzur kaifa kana aqibatul mujrim. Itulah siksa dari orang-orang melakukan dosa-dosa. Itulah Muhammad. Sekarang lain lagi, ayo. Apa maning? Kari Nabi Syuaib. Wa ila madyana akhahum Syuaiba qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum fa'awful kayla wal mizana wa la tabkhasun nas asya'ahum wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha dzalikum khairul lakum in kuntum mu'minin. Kita ulangi. Nabi Nuh laqad arsalna Nuha. Nabi Hud wa ila Adin akhahum. Nabi Salih wa ila Thamud akhahum. Artinya akhom itu orang situnya. Satu. Kalimat ya qaumi. Idh qala liqaumihi. Idh qala liqaum. Itu artinya nabi-nabi itu tanpa fikir kalau diperintah Allah langsung bekerja. Fa huwa yuballighu risalah 'alal faur. Orang dande sampaikan segera, siap atas tabligh. Contohnya waluton idh qala qaumi. Begitu Lut diperintah langsung. Yang perlu dipahami, setiap nabi itu dari kaumnya. Dari kaumnya. Nabi Muhammad, wong Quraisy dijak oleh Nabi Muhammad dari kaumnya. Mulane walladzi ba'atsa
rasulam minkum. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulam minkum. Lah Nabi Lut kok tidak waluton wa ila akhohum? Kenapa tidak disebut akhohum? Nabi Lut bukan orang situ, hanya sering ke situ. Tadinya sering ke situ tadinya. Lut itu bukan dari tempat itu. Jadi Lut dan Nabi Ibrahim itu dari tempat yang jauh. Pendatang Nabi Lut, cuma sering di situ. Oleh karena itu orangnya sudah kenal dengan Nabi Lut. Atatunal fahisyata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Kamu kok melakukan fahisyah? Belum pernah terjadi fahisyah ini sebelum kamu. Kok ada orang mendatangi rajul mahallul qadharah, yaitu di dubur, kamu melakukannya. Ini sudah penyakit jiwa, tidak bisa diterima oleh akal yang sehat. Mulanya fahisyah itu namanya kealaan yang banget. Fahisyah mana banget? Kalam fahish. Oh, bukan kejelekan yang biasa, tapi kejelekan yang tazayyud, yang banget. Kalau orang laki-laki jima dengan perempuan fit dubur, itu namanya qabah, ya, itu namanya jelek. Tapi ini sudah dianus kepada laki-laki. Ya sudah double, makanya disebut fahisyah. Jadi yazidu fil fuhsy. Kalau kepada perempuan saja haram, apalagi kepada laki-laki. Kepada perempuan haram, tidak boleh. Ma sabaqakum biha min ahad min alamin. Belum pernah ada. Sebelum kamu belum pernah ada. Minal alamin. Kalau ada orang datang kepada kamu minta uang, jawab ma indi malun, saya tidak punya duit. Ya ada sih sedikit. Nah, tapi kalau ma indi mimalin, babar pisan, tidak punya uang. Paham? Itu bedanya ada apa? Ada min. Oleh karena itu ma sabaqakum biha min ahadim minal alami, tidak ada satupun dari orang sebelum kamu yang melakukannya. Kalau ma sabaqakum biha ahadun minal alamin, mungkin ahadul alim mungkin ada, tapi kalau ahad min, ya itu sudah ada. Manusia itu ada laki-laki, ada perempuan. Dari laki-laki perempuan itu diharapkan mempunyai turunan yang akan melanggengkan agama, yang akan melanggengkan keimanan. Turunan ini pertama diletakkan sebagai nutfah, diletakkan kepada tulang rusuk seorang bapak. Terus dititipkan di dalam rahimnya ibu menjadi janin. Setelah itu dilahirkan supaya bareng-bareng dipelihara oleh ayah dan ibu. Jadi bahan manusia itu ada di ayah, dititipkan kepada ibu, dilahirkan, diopeni bareng-bareng sampai kuat. Sampai dia kuat. Ada lima tingkatan. Ibu hamil 9 bulan susah. Weteng kang gondol blendak ya. Padahal sepira. Musaon bareng kun 3 kilo.
9 bulan. Ya Allah, susah. Sehari saja, minggul-minggul susah. Itu 9 bulan. Sampai gede, sampai gede, sampai gede. Tetapi Allah welas asih beri kerasa. Cik ketemu gede pak, cik ketemu gede pak. Mulanya anak nggak dina, ya beli weru gede, ketemu gede pak. Tapi sok ditinggal 2 bulan, cik gede tadi kan begitu. Karena bareng-bareng. Jadi jangan mana janin itu pertamanya kecil, terus besar sampai 3 kilogram, 3 kilo, terus dilahirkan. Akhirnya menjadi besar, itu namanya yanmu, sesuai dengan zamannya. Sudah. Nah, ketika Allah menciptakan janin melalui orang laki-laki terhadap perempuan, di sana Allah menyertakan syahwat. Menyertakan syahwat sehingga perempuan yang begitu sakitnya melahirkan, itu kesakitannya itu hilang kalah dengan syahwatnya. Lamun abri hilang masana wong gelem nglairaken lare kaya kanan. Kuci kaleng lare nglairaken kena syahwat. Demikian susahnya. Tapi menciptakan syahwat dan kebahagiaan ngopeni bayi, karena bayi ini akan menjadi orang yang meneruskan amaliyah keimanan. Lah kok kamu langgar, malah kamu tak tunal fahisyah dengan ar-rijal. Ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Innakum la ta'tuna ar-rijala syahwatan min dunin nisa bal antum qaumun musrifun. Kamu kaum yang israf. Sudah ada syahwat untuk disalurkan secara benar, kok kamu melewati padahal perempuan itu ya ana syahwate dan ada tempat untuk meneruskan keturunan, paham? Dan itu disertai syahwat, anta syahwat, dia juga syahwat. Wanita syahwat, laki-laki syahwat, semuanya punya syahwat. Makanya hal ini tidak membuat dia putus asa ketika ngopeni bayi, melihara bayi, padahal memelihara bayi itu juga kangelan. Wa ma kana jawaba qaumihi illa an qalu akhrijuhum min qaryatikum innahum unasun yatatawwarun. Mereka tidak bisa hujjah kecuali sudahlah usir saja Lut. Usir Lut dengan orang-orangnya. Akhrijuhum min qaryatikum. Mereka adalah manusia-manusia yang merasa suci. Apakah merasa suci itu celak? Tidak. Itu artinya mereka merasa hidup dalam kenajisan, tapi sudah enak. Makanya mengusir Lut, karena Lut itu tidak najis. Karena mereka sudah enak. Kayak hewan kang ana ning jero tembelek. Anak kan di dalam kotoran ada hewannya. Usirin dalane kamar pengantin, masa gelem? Pasti ingin pula ke tembelak lagi, kotoran lagi. Demikian pula orang yang sudah merasa enak melakukan fahisyah, dia tidak senang kalau ada orang suci. Makanya akhrijuhum min qaryatikum. Fa anjaynahu wa ahlahu illa imra'atahu kanat minal ghabirin. Nabi mereka kan akhrijuhum, ya. Mereka ngomong usirlah. Tapi Allah memerintahkan
Nabi Lut dengan orang imannya keluar. Tapi keluar bukan karena diusir mereka, tapi karena dikehendaki diperintah Gusti Allah. Bukan keluar karena diusir dan sengsara, tetapi diberita keluar oleh Allah untuk selamat. Fa'anjaynahu alahu illa maratahu kanat minal ghabirin. Istrinya Nabi Lut itu tidak termasuk orang yang diselamatkan. Dia berada bersama kaumnya dan mati. Karena tidak iman, sebagaimana istrinya Nabi Nuh. Daraballahu matal ladzina kafaru ra'ata Nuh wa imra'ata Lut kanata tahta abdaini min ibadina solihaini fakhanatahuma. Di sini Allah mengatakan, menjelaskan Rasul, dia Rasul dari Allah, tapi tidak bisa memaksakan iman kepada istrinya. Jadi masalah iman adalah kebebasan berakidah, kebebasan beragama. Daraballahu matalan lil ladzina kafaru. Kafir siapa? Imra'atan Nuhin wa imra'atan Lut. Kanata tahta abdaini min ibadina. Jadi istrinya hamba-hambaku. Istrinya iya. Kalau istriku itu manusia iya, tapi di dalam masalah akidah ada kebebasan. Yaitu masalah iman. Sama dengan Nabi Nuh diomongi oleh Allah tentang anaknya, innahu laisa min ahlik. Jadi istri Nabi Lut, istri Nabi Nuh memilih kebebasan akidahnya, itu yang membuat mereka berdua itu kafir. Dan Nuh dan Lut tidak mampu memasukkan keimanan kepada hati istrinya. Oleh karena itu, seseorang bisa iman apabila dirinya yang membuat dirinya iman. Artinya orang lain tidak bisa akan membuat iman. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Harus dirinya, Nah, sebagaimana istrinya Fir'aun. Wa daraballahu mathalan lil ladzina amanu imra'ata Fir'aun. Istrinya Fir'aun, betapa Fir'aun adalah orang paling kafir, istrinya iman. Itu namanya pemilihan, tidak bisa dipaksa-paksa. Tidak bisa memaksa-maksa istrinya. Satu. Kalimat imro'ah. Daraballahu mathalal ladzina kafaru ra'ata Nuhin wa imra'ata Lut. Wa daraballahu mathalal ladzina amanu ra'ata Fir'aun. Satunya ayat wa Maryama. Ada ayat menyebut nama, ada ayat yang tidak menyebut nama. Bagaimana itu? Kalau ayat menyebut nama, itu artinya tidak terjadi pada orang lain. Kalau tidak menyebut nama, bisa terjadi pada orang lain. Wa Maryama, Maryam ibunya siapa? Ibunya Isa. Hanya satu yang menjadi ayat Allah. Maryam melahirkan Isa tanpa bapak. Hanya satu, tidak ada duanya. Pasti anak bapaknya kak. Tapi imro'ata Fir'aun, imro'ata Nuh wa imro'ata Lut, bisa saja istrinya siapa saja bisa menjadi bangkang, bisa menjadi tidak iman. Paham ya? Sama seperti istri yang menggoda Nabi Yusuf. Kan tidak disebut namanya. Tidak ada mana Zalikhah, tidak ada, itu kan hadis. Kenapa tidak disebut? Artinya bisa saja yang namanya majikan demening pembantu siapa saja. Paham ya? Jadi kalau ada nama disebut itu artinya kejadian tidak akan terjadi pada orang lain. Tapi kalau tidak disebut bisa terjadi pada orang
kepada orang lain. Itu syirik. Itu kudu ngerti ya. Fa anjaynahu wa ahlahu illa imra'atahu kanat minal ghabirin. Siksa dari Allah pasti jatuh di tempat yang ada Lutnya. Nah, terus gimana? Allah mau menyiksa kaumnya, maka bagaimana ini pengikut Lut supaya selamat? Bagaimana caranya? Maka Allah memerintahkan Nabi Lut agar keluar. Tapi keluarnya bukan berarti sesuai dengan tuntutan kaumnya akhrijuhum min qaryatikum. Bukan. Yang mengeluarkan sekarang adalah Allah. Dikeluarkan dari azab yang mereka akan tertimpa azab. Jadi dikeluarkannya Nabi Lut untuk injak, diselamatkan dari siksa yang akan ditimpakan kepada kaumnya. Wa amtarna alaihim matara fanzur kaifa kana akibatul mujrimin. Wa ila madyana lan maring qaum madyan. Wa aidan lan halimali arsalna ngutus kita ila qaumi madyan maring qaum madyan wa utai madyan iku qaryatu syuaib negeri Nabi Syuaib alaihi salam akhahum dulure qaum wa ibnu ammihim lan anake pamane kaum tegese misanan Syuaiban rusupane Nabi Syuaib alaihi salam hina afratu indal nalikane nemen-nemene sapa wong liwati batas fit tadfifi indal ngurangi timbangan wa taksiri gawe rugi. Qala ngendika sapa Nabi Syuaib lahum mari qaum munadian hale undang-undang ala wajhi syafaqati ing atase wajah welas wan nasihati lan nuturi bagus ngundange mengkenen ya qaumi he qaum ubudu nyembah sira kabeh Allah ing Allah al mutawahhida kang suwiji al mustaqilla kang dheweke fil uluhiyati ing dalam ketuhanan. Wa'lamu lan ngerti ya sira kabeh annau ing setune kelakuan iku malakum min ilahin ghairu malakum ora ana iku lakum kudu sira kabeh min ilahin utai pangeran yu'badu kan den sembah apa ilah bil haqqi kalan hak ghairuhu saliyane Allah wa annau lan setune kelakuan qad ja'atkum teman-teman tumeka ing sira kabeh apa bayinatun keterangan penjelasan azimatun kang agung min rabbikum saking pangeran sira kabeh alladzi rabbakum kang wapeni sapa rabbu ing sira kabeh bi anwa'il lutfi kalan pira-pira warnane kawelasan al karum lan kelomana dalatan bayinah halen nuduhaken alal qisti ing atas keadilan wal adalah tegese keadilan fil muamalat ing dalam transaksi as-suriyati kang basa rupa liyafuzu drapana merkole sapa kaum biya kelawan adalah ilal i'tidalil ma'nawi mari kejejegan kang bahasa maknawi wal qistil ilahi yang keadaan kang bahasa ketuhanan fa'anfu mongko nyempurnaken sira kabeh al kaila ing takaran wa wafunu hono sira kabeh hak kail wa qimu lan jejegaken sira al mizana ing timbangan wabil jumlah la tabkhasu aja gawe rugi sira kabeh annas ing asya'an pira-pira perkarane annas ailatan kusu aja ngurangi sira kabeh min huquq sing pira-pira hak annas syai'an suwiji-wiji walaikum lan tepana sira kabeh alla tufsidu ing ta aja gawe rusak sira kabeh mutlaqon hal mutlaq fil ardi ing dalam bumi allati wudiat kang den silakan apa ard den silakan lil adalati krana keadilan wassalahilan kepatutan siyama ba'da islahiha siyama luwi ba'da islahiha ing dalam sawise matutaken ing bumi ai ba'da islahina ing dalam sawise gawe patute kita amroha ing perkara ning bumi birisalir rusul kelan ngutus ing utusan wa inzal kutubilan nurunaken pira-pira kitab dzalikum khairul lakum in kuntum mu'minin dzalikum temokon-mokon al-adlu keadilan was-salahu lan kemaslahatan wa imtithalul awamir lan menganut pira-pira perintah iku khairun bagus lakum te sira kabeh in kuntum lamun ana sira kabeh iku mukminina iman kabeh mukminina hal yakin akan kabeh bi adillah kal adil Allah wasiratilan agamane Allah al-mustaqim kang jejeg. Sekarang Nabi Syuaib itu diperintah untuk dakwah dengan membawa bayinah, tidak membawa tidak membawa mukjizat. Karena persoalannya satu,
Persoalan yang dihadapi apa? Mereka membuat kerugian dalam timbangan. Kapan tuku jaluke muncung, kapan adol mengurah. Takaran dan timbangan dikurangi. Ciduk. Jaman pengen ciduk. Beras kanggo cidukan ya. Ki jempolnya ki manjing. Apa beli ngurangi? Lumayan oli 10. Oli 20 wijil. Oh. Akhirnya direnggangi pisan konon. Wes. Ada lagi dulu membeli kapur digempol tuh takarannya enggak apa? Mau cepon. Cepone ning jero didalai konon kayu. Supaya cepon aja melesak sih alasannya. Tapi kayu gede-gede ya lumayan geronggong. Gitu. Nah, dulu kapan naker nganggo trik sesek semeter, 2 meter, ning kubikan kubik. Iki dicelup dingin. Si ukurannya dicelup dingin, jadi mulur. Kan lumayan oleh 5 cm. Sekali. Itu namanya curang di dalam takaran. Itu kaum Nabi Syuaib. Nabi Syuaib diutus di negaranya sendiri namanya Madian. Pertama persoalan akidah. Ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Dalam menyampaikan akidah, Nabi Syuaib memberikan bayyinah. Kedua adalah kemasyarakatan. Jadi yang namanya agama itu ada akidah, ada syari, ada akhlak. Kemasyarakatan. Di mana masyarakat lagi rusak persoalan al-kail wal mizan. Al-kail wal mizan. Pertama u'budullah itu akidah. Ibadat. Nabi Syuaib memerintahkan kaumnya supaya ibadah. Apa itu ibadah? Ibadah adalah taat kepada perintah dan taat kepada larangan. Kamu bisa taat menjauhi larangan, bisa taat melakukan perintah apabila larangan dan perintah datang dari yang lebih tinggi. Aja betul bengi, sing ngomong sapa kiai nurut. Lamun sing ngomong sepantar, aja betul bengi, apa sih? Kenapa? Kenapa? Itu karena sepantar. Maka di sini adalah datangnya dari yang maha luhur. Contoh anak diwarai aja mana sih? Apa sih? Tapi lama bapaknya aja mana cung ya? Iya. Karena dia merasa si ngopeni kita ku bapak. Ngopeni, ngobati, ngupai pakaian, ngupai man bapak. Masa iya kita jawab kedeng aja mana ya? Nggih. Ketika Nabi mengatakan u'budullah, dia mengatakan sebagai rasul. Rasul yang datang dari siapa? Dari yang maha luhur, Allah. Dari yang maha luhur. Makanya Nabi Syuaib mengatakan u'budullah. Sudah. Harusnya tunduk karena datang dari maha luhur. Nah, itu akidah. Tentang kemasyarakatannya. Fa'auful kaila wal mizan wala tabkhutsun nas asya'ahum. Kerusakan di dalam takaran dan timbangan. Waktu itu jadi sudah menyeluruh kabeh. Kayak orang bisa merubah bagaimana yang namanya gade itu dimanfaatkan. Hari gade itu kan titipan, tapi gade motor ya sabodole. Tinggo, gade sawah dipola, gade witeng kelapa diundui. Bagaimana yuk cara dakwah kita? Enggak bisa sudah. Sok dakwah nih dermayu, gade berkena tinggo. Wah, sirap jadi kayak beli payu bakalnya. Dermayu begitu semua. Jadi kayak penting sih saya. Ketika kita mengurangi timbang untuk orang lain, orang lain dirugikan. Orang lain rugi. Kita diuntungkan, tapi keuntungan milik siapa itu sebetulnya? Paham nggak? Ketika kita mengurangi timbangan, yang mestinya 10 kilo menjadi 9 kilo 8 kilo untuk kita. Dia rugi 8 kilo. Kamu membuat orang lain rugi. Dan kamu untung 8 kilo. Tapi 8 kilo itu milik siapa sebetulnya?
Bagaimana akan tatanan hidup ini bisa sejahtera? Makanya Allah Daud wala tabkhasun nasa asya'au, satu sama lain menjaga. Kita tidak mau dirugikan, mereka tidak rugi, kita untuk, mereka untuk. Ini namanya sama-sama. Jangan mengurangi satu persatunya. Qad ja'akum wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Sudah dikasih keislahannya bumi. Ada hawa, ada air, ada angin, ada langit, ada hujan, semuanya. Ada binatang, semuanya untuk kamu. Lah kamu kok masih rusak? Masih ngerusak. Wala takhusun nas asya'u wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Dzalikum khairul lakum in kuntum mu'minin. Wala taqudu bikulli siratin tu'iduna wa tasudduna an sabilillahi man amana bihi wa tabghunaha 'iwaja. Wadhkuru idh kuntum qalilan fakaththarukum wanzuru kaifa kana aqibatul mufsidin. Wa alaikum lan tepono sira anta tawajjau yenta fokus sira kabeh, mengarah sira kabeh nahwa tariqil haqqi ing arah dalan kang hak bil azimati kelawan kemauan penuh as-sahihati kang sahih. Azimah iku kemauan penuh, ketegenan. Wala taqudu lan aja lungguh lan aja niti-niti sira kabeh aila tatarassadu, aja niti-niti sira kabeh bikulli siratin ing dalam saben-saben dalan tariqin dalan wa madzhabin lan panggonan lunga minat turuki sing pira-pira dalan albatilati kang batal hala kaunikum ing dalam tingkah anan sira kabeh kutuiduna meden-medeni sira kabeh wa tukhawifuna meden-medeni sira kabeh annasa ing manusa an suluki tariqil haqqi saking dalan ngambah hak wa tasudduna lan ngalang-alangi sira kabeh an sabilillah saking agama Allah du'afa aman ing pira-pira wong lemah wong asore wong aman kang iman sapa man bi kelawan Allah bil qa'isyubai kelawan nibakan pira-pira kesamaran warukhasi lan pira-pira kemurahan fi qulubim dalam ati neman amana. Wabil jumlah tabuhuna ngarepaken siraha ing sabil iwajat ing bengkok ai tatlubuna amri sira kabeh antan sibu yen tambang saken sira kabeh iwajat ing bengkok wan khirafan tegese bengkok ila sabil hakim maring dalan hak wa tariqil mustaqim lan dalan kang jejeg lian sarifa drapona mengo sapa nasu benusa anu saki sabil haq wa alaikum lan tepon sira allan tamilu ingin ta ora condong sira kabeh ora adoan mukhalafati amri lai saking menulayani perintah Allah wa aylan larangane Allah wa zkuru lan elinga sira kabeh ni amahu ing pira-pira nikmati Allah alaikum ngasira kabeh iz kuntum ana sira kang iku qalilan kidik adadan apane wilangane wa udadan lan udad niku anu kekayaan atau persiapane kanggo urip udad. Fakatsarakum mangka ngakeaken sapa Allah ing sira kabeh qawakum muatakan sapa Allah ing sira kabeh wa adharakum lan lahiraken sapa sira kabeh wasyukuru lan syukurana sira kabeh ni'amahu ing pira-pira nikmat Allah alaikum ing sira kabeh liyaduma dirapona langgeng apa nikmat wa yazida lan nambah apa nikmat wala takfuruha lan aja ngufuri sira kabeh ha ing nikmat wanzuru lan ningal angan-angan sira kabeh kaifa kana hale kaya apa ana apa akibatul mufsidina akibate wong kang gawe rusak kabeh al mukaffirina kang kufur kabeh lini amillahi maring al mukfirina kang kufur kabeh li amillahi maring pira-pira mate hak lini amil haqqi maring pira-pira mate Allah kang hak minal umam saking pira-pira umat al halikati kang hancur wa antabiru lan ngalapa pelajaran sira kabeh min halim saking tingkai al umamil halikah wa ma'ali lan gon balik al umamil halika wa in kana ta'ifa
wa in kana ta'ifatun minkum amanu billadzi ursiltu bihi wa ta'ifatun lam yu'minu fasbiru hatta yahkumallahu bainana wa in kana lamun ana ta'ifu sak kelompok minkum saking sira kabeh ku amanu iman sapa ta'ifah billadzi kelawan perkara ursiltu kanten utus isun bi kelawan alladzi wa ta'ifatun lan sak kelompok minal adalah saking keadilan as-suriyati kang pasarupa wal manawiyah wa ta'ifatun kelompok lam yu'minu kang ora iman sapa ta'ifah inadan kelawan angas suatu baron kemudian fasbiru mangka sabar sira kabeh wantadirulan angan-angan sira kabeh hatta yakuma sehingga mutus hukum sapa Allah Gusti Allah bainana ing dalam antara kita bimuqtada adiklan patram keadilan Allah bainana antara kita bainal fariqain antara dua kelompok bin nasri kelan nulungi alaman ingat atase wong amanah kang iman sapa man wal qahri lan memaksa alaman ingat sapa kafaru kang kufur sapa mustaqbaru takabur sapa man wa wati Allah Subhanahu wa taala fi dzati dalati Allah iku khairul hakimin bagus-bagus kang hukumi yahkum ngukumi sapa Allah bimuqtada hikmati kelan patrapan hikmah Allah al mutqinati kang tegen al mutafarriqati kang perencap kang kecabang alal adalah tinggal keadilan al haqiqiyati kang bangsa haqiqiyah wala ta'udu bikulli siratin tu'iduna wa tasudduna an sabilillahi man amana bihi wa tabghuna iwaja. Jadi waktu pun wong pada marane Nabi Syuaib dialang-alangi ning dalan ya diadang. Wah, kene bebean laporan. Kiai tulungan aku apa? Kula pegaweane diadang. Jadi kayak itu pengobatan. Tuli diadang ning polisi aja berobat ngono ditutup kula mangane sing ndi tulunge priben kok ngomong polisi mengerjakan tugas wallah alam priben di tempatnya perobatan biasanya akeh gini diadang apal ngono dilarang pripun syaitan niku wis janji la aqudanna lahum siratal mustaqim. Kami akan membuat duduk tidak bergerak untuk menuju siratal mustaqim. Tidak. Jadi ketika kamu duduk menghalang-halangi orang berarti kamu sama dengan syaitan. Kamu adalah syaitan. Mulanya ana syayatinil insi wal jin. Nah, jadi di sini mereka adalah duduk menghalangi orang untuk mencapai siratal mustaqim, untuk mencapai tempatnya Nabi. Syaitan itu jalannya banyak. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama. Jalannya banyak, tapi siratal mustaqim satu. Kalau banyak itu banyak belok-beloknya, tapi kalau satu. Bagaimana syaitan banyak? Ada syaitan menggoda dari harta, kedudukan, kecantikan, kegantengan, keilmuan. Itu semua adalah tempat-tempat penggodaannya syaitan. Orang terjerumus karena kedudukan, orang terjerumus karena duit, orang terjerumus karena cantik, kan begitu? Itu namanya jalan-jalan syaitan. Tetapi kalau hidayah cuma satu, yaitu sabilil haq, manut kanjeng Nabi siji, manut nabinya satu, selesai. Kalau syaitan banyak. Wadhkuru idh kuntum qalilan fakatsarakum wanzuru kaifa kana aqibatul mufsidin. Wadhkuru idh kuntum qalilan fakatsarakum. Kamu tadinya sedikit, sekarang jadi banyak. Coba. Nabi itu nabi yang kelima.
Nuh, Hud, Saleh, Lut, terus Nabi Syuaib. Awal-awalnya orang yang disiksa karena tidak iman adalah kaumnya Nabi Nuh. Ini untuk pelajaran bahwa siapapun melawan Nabi maka dia akan disiksa. Fakullan akhadna bidzambi. Oleh karena itu Nabi Syuaib berkata, fanzuru. Wanzuru kaifa kana aqibatul mufsidin. Coba ingat, belum lama kan kaum Ad, belum lama kan kaum Syuaib, kaum Lut, belum lama kan kaum Nabi Nuh. Itu pelajaran. Siapa melawan nabinya maka akan hancur. Makanya Nabi Syuaib tidak memakai mukjizat karena pelajarannya belum lama. Wa in kana ta'ifatun minkum amanu billadzi ursiltu bihi wa ta'ifatun lam yu'minu fasbiru hatta yakumallahu bainana wa huwa khairul hakimin. Di kaum Nabi Syuaib ada yang iman, ada yang tidak iman, gitu. Orang mukmin diperintah sabar. Nah, orang kafir ditakut-takuti. Nah itu. Jadi fasbiru untuk orang mukmin. Alladzi ursiltu bihi. Orang mukmin ada orang mukmin, maka fasbiru yang disuruh sabar orang mukminnya. Bahkan malah di sini disampaikan tenang, nanti juga ada hukumannya asal kamu sabar. Wa huwa khairul hakimin. Nah itu. Jadi asal kita sabar itu ada selesainya. Makanya kita nggak usah takut. Kita ini dalam menghadapi pandemi hanya satu, ridho bahwa pandemi si Gusti Allah. Kalau ridho aman. Jadi pertama ini kita tahu pandemi corona itu dari siapa? Karena apa? Kalau karena kamu maksiat, ridho, tadarruk. Tapi kalau ini memang dari Allah, maka pasti ada hikmahnya. Itu. Kamu akan ujian, tapi malas belajar, tidak lulus. Kamu merasa karena kesalahan saya. Kamu belajar, wah sudah pokoknya siang udah belajar pasti lulus. Begitu ujian sakit, tidak ikut ujian. Ini dari Gusti, pasti ada hikmahnya. Kita harus tahu caranya, harus tahu. Ya kalau ada hikmah itu pasti syukuran. Maka saya contohkan, anaknya teka getien, bisa getien. Kenapa ya? Orang takutnya menang. Takut. Ya mbak kita embu mau karo anaknya anu. Sok nenek. Hari anaknya anu kok anaknya kita gede kenapa? Ya Pak kenapa? Anu mau Pak ketabrak mobil, ketabrak mobil tak jongklok akan kedungsut dari getien. Syukuran tidak? Syukur kepada yang jongklok akan berdarah itu syukuran. Ini namanya hikmah. Jadi setiap persoalan itu jangan buru-buru, jangan sombong. Pertama ridho. Allah memberikan corona, harus ridho. Kapan ridho Allah welas. Sok sirat kong kenapa sih kong? Menang nggih Pak kula salah. Melas beli. Melas. Jadi orang tua nabok anak yang lawan mengkel, tapi orang tua nabok anak yang terima melas. Qalal mala'u Qala al-mala'u alladhina istakbaru min qaumihi lanukhrijannaka ya Syuaib walladhina amanu ma'aka min qaryatina aw lata'udunna fi millatina qala awalau kunna karihin wa ba'dama sami'ulan indam sawise oleh mirungu sapa wong minusaking Syuaib ma imbarang sami kamiru sapa wong. Kala ngucap sapa al mala'u kelompok. Biasa malak niku wong sing pemuka-pemuka ya. Alladzina istakbaru kang sombong sapa malak ning kaum sing kaum Syuaib. Ala wajib mubalaghah tinggal sewajar banget mengatakan wa takkid lan muwatakan wa adam mubalaghah tidak peduli. Syuaib sira maning tekusir sira. Lanukhrijannaka.
Yakti ngetokaken ngusir temen isun ing sira albatta kelawan pasti ya Syuaibu. Syuaib walladzina amanu lan mau akeh kang padha iman sapa ladina maka syarat sira wasaddaqu lan ngandel sapa ladina qaula ucapan sira tak usir min qaryatina saking negeri kita karhan kelawan paksa wa izlalan lan pengusiran. Atau kamu tidak saya usir asal aula ta'udunna atau kamu kembali atau yaktine balik teman sira kabeh anta sira wa mamakalan wong kang santane sira kembali fi millatina ing dalam agama kita allati kuntum ka ono sira kabeh alaiha allati kuntum kuntum kali berbeda kuntum tak kunna mestine. Coba dipikir coba. Fi millatina allati masa kuntum si ngomong kaume Syuaib kamu saya usir atau kamu kembali ke agama kita yang kamu netepi masa yang kamu insyaallah allati kunna ya allati kunna kang ono kita ono iku alaiha netepi millatina min qabluk saking sadurunge sira ngongkon roba qala ngendika sapa Nabi Syuaib alaihissalam mustabidan khale nganggep adoh mustaqil khale nganggep ingkar awalau kunna karihin apa kalamun ono kita fil ayami salifa indam dina kang wis dingin aidan halal malikarihina ay mungkirina ingkar kabeh millatakum agamane sira kabeh allati antum ka utai sira kabeh ku alihana tapi millah fatu'iduna namang ngembaliaken sira kabeh ing kita ilaiha maring millah wa kaifa naudu al hal kaya apa kembali kita. Isun kongkon kembali ning agamane sira. Isune kapan manjing agamane sira? Manjing metu lah sampai kongkon. Manjing mana kan begitu. Terus saya tidak pernah masuk kok disuruh kembali. Mestinya jangan kembali. Nah, hebatnya Nabi Syuaib pinter ya. Saya kamu menutupi agama kamu kami diam saja, tidak ingkar karena kami di luar. Loh kami disuruh kembali apa kami pernah masuk? Enggak kami pernah masuk. Qad iftaraina 'ala Allahi kadiba in 'udna fi millatikum ba'da idh najjana Allahu minha wa ma yakunu lana an na'uda fiha illa an yasha Allah rabbuna wasi'a rabbuna kulla shay'in 'ilma 'ala Allahi tawakkalna rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Qad iftaraina teman-teman gawe-gawe kita albatta taklan pasti Allah ingase Allah kadiban inggoro in udna lawan kembali kita wasirna lan dadi ku fi millatikum ila agamane sira kabeh siyama luwi-luwi ba'da najjana ing dalem sawise nyelametaken ing kita supaya Allah Gusti Allah al munji kang nyelametaken ibadi mani pira hambane Allah anzulmatil kufri petengah kekufuran nang nyelametaken minha saking zulmatil kufri wa alhamanal paring ilham supaya Allah ing kita betla nama ing batal barang antum kang utai sira kabeh ku alih ngatasé ma wa bil jumlah ma yakunu ora mungkin ma yajuzu ora mungkin wa yasul ora sah lana kedue kita apa nauda enda kembali kita wanarjiah dan kembali kita fiha ing dalam millah illa ayyasha yen tak kersa supaya Allah Gusti Allah audana ing kembali kita wa masirona lan kembali kita ilaihi maring ma yakunu lana an na'udha fiha illa ayyasha Allah kama ilaiha ba'du ya ilahi maring kufur
Idwa karena Allah iku Rabbuna pangeran kita yurabbina ngopeni supaya Allah ing kita bilutfi kelan welas Allah bima kelan baru wa kote iku khairun bagus lan kedue kita wa in kana fiha khairan lawan ana iku fiha ing dalem millah agama sira iku khairan bagus yuiduna maka balekaken sapa Allah ing kita ilaiha maring millah idwa karena jembar sapa Rabbuna pangeran kita kula syai apane ilman ilmune jembari apane ilman ilmune tahaqqukon kelan nyatane wa huduran hadire lidal krana araiki lidal krono araiki wasi'a rabbuna kullasan ilma alallahi ing atas Allah la ala ghairihi ora ing atas liyane Allah minal asbami pira persebab tawakal kita fi jami iman dalam sakabehane barang jaro kang lumaku apa malaina ing asli kita wa takhadnahu lan dadekaken tauhid Allah wakilan ingkang menguasani di jami umuri namane sakabehane pira perkara kita Rabbana di pengiran kita ya man zat Rabbana kang ngopeni sapa man ing kita bi anwa'i lutfi lan pira-pira warnane kealusan wal karamilan kemuliaan iftah buka asaman mana iftah waqdi mutusah hukum yang salah-salah yang benar-benar yang salah disiksa itu mana iftah waqdi lan mutusah samin alamai dari barang jaro kalau maku apa ma alai ngatasé wa kalau maku alai ngatasé ma opo hukmuka hukume panjenengan wa qadha kalan qadha pestene panjenengan bainalan dalam antara kita wa baina qaumilan antara kaum kita bil haqqi kelan nyata al mutabiqan nyocoki lil waqi mari kenyataan wal muwafiqan nyocoki lima mari barang sabatakan tetep apa ma fi lauhil qadha in dalam lauhil qadha lauh mahfuz wa anta ti panjenengan khairul fatihin bagus kamu memutus hukum al hakimina kamu memutus hukum kabeh baina dabil khusumat dalam antara pira-pira anduweni para padu. Qala al-mala'u alladhina istakbaru min qaumihi lanukhrijanna ya Syu'aib walladhina amanu ma'ak. Orang-orang yang takabur berkata, Syu'aib pasti temenan lanukhrijannaka. Tidak bohong. Kamu akan saya usir kamu dan orang-orang kamu dari negeri ini atau kamu kembali ke agama kita. Qala awalau kunna karihin. Yang namanya mala adalah pimpinan-pimpinan. Nabi Nuh juga diusir. Ini diusir. Nabi Muhammad diusir. Semua nabi diusir. Turunannya penerus Nabi juga diusir. Kiai-kiai diusir. Diusir dari apa? Politik diusir, ekonomi diusir. Yang diurusi bukan kiai, yang diurusi bukan santri. Baru sekarang zaman Pak Haji Jokowi, anak mending-mendingnya santri. Dulu yang sekolah negeri, yang sekolah pasti bisa bekerja pakai negeri, yang pesantren tidak. Kan begitu. Nah sekarang ada BWF, BWM, itu Pak Jokowi. Baru sekarang 73 tahun merdeka, santri berjuang, dapat apa? Enggak dapat apa, baru sekarang. Ganjaran Jokowi gede. Ngangkat Rois Syuriah, Rois Am, gitu kan. Nah, Syu'aib berkata alaihissalam, awalau kunna karihin, saya disuruh kembali, apakah saya pernah dengan kamu? Dijawab oleh Imam Sya'rawi bahwa yang dimaksud kembali pada agama saya itu bukan kamunya, tapi orang-orang kamu yang tadinya agama saya lantas murtad mengikuti kamu. Bagus. Alladzi yatakallamuna al-malak. Jadi wa qad yastuqu amrul auda ilal millatil qadimah ala ladzina ma'asyu'aib. Bukan Nabi Syu'aibnya, Nabi Syu'aibnya tidak pernah masuk ke sana. Jadi pilih, apakah kembali kepada agama mereka atau keluar dari desa ini? Nah, ternyata mereka lupa bahwa ada yang ketiga. Balik kepada agama mereka, keluar dari sini, tidak tahu bahwa ada yang ketiga apa? Mereka disiksa. Mereka disiksa.
Ternyata mereka tidak mampu mengusir Syuaib, tidak mampu mengusir orang-orang yang iman kepada Syuaib. Justru mereka disiksa dan Syuaib yang selamat. Itu. Qala awalau kunna karihin qad iftaraina 'ala Allahi kadziban id 'udna fi millatikum ba'da id najjana Allahu minha. Berarti saya bohong, berarti saya mengkhianati Allah jika rombongan saya ikut kepada agama kamu. Toh saya dengan tidak mengikuti agama kamu, justru saya ini merasa diselamatkan. Loh, kok ikut agama kamu malah saya ingin tidak selamat. Wa ma yakunu lana an na'uda fiha ila sya Allah. Tidak mungkin kalau kembali pada agama kamu kecuali Allah menghendaki. Kecuali Allah menghendaki. Tapi apakah Allah menghendaki? Tidak mungkin, ya. Tapi apakah Allah menghendaki? Tidak mungkin, terutama kepada Nabi Syuaib. Sebab Nabi itu maksum, tidak mungkin akan ikuti mereka. Gitu. Hanya itu namanya memberi diploma. Ya, seperti kanjeng Nabi, saya atau kamu yang selamat, kan gitu. Ada nanti ayatnya. Saya atau kamu yang mendapatkan hidayah? Tentu saya. Saya atau kamu. Ya masanya Nabi Syuaib sing jadi kafir, ya ndak mungkin. Wasi'a rabbuna kulla syai'in ilma. Terus ya. Alallahi ya. Alallahi tawakkalna, hilang lafal Allah ya. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Wahai Allah, hukumlah yang adil antara kami dan kaum kami. Dengan cara sudah barang tentu keadilan Allah akan berpihak kepada yang iman, paham ya? Karena yang tidak iman melawan Allah, maka dengan binasril iman wazimatil kufri wa anta khairul fatihi falaisa laka hawan didda ahadin aw ma ahadin min makhluqatik. Wa qala al mala'u alladhina kafaru min qaumihi la in ittaba'tum syu'aiban innakum idzal la khasirun. Wahai orang-orang, jika kamu ikuti Syuaib kamu akan rugi. Wah, diprovokasi pisan, maka Allah menyiksa. Fa akhadhat sumur rajfatu fa asbahu fi darihim jathimin alladzina kadzdzabu syuaiban ka'an lam yaghnaw fiha alladzina kadzdzabu syuaiban kanu humul khasirin. Allah a'lam.